Jemaat kekasih Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengan nikah pun. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-17 yang berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Persembahan pujian dari PLK Bapak. Persembahan pujian dari PLK Bapak.
Kembali jemaat Tuhan, kita akan menyanyi bersama dengan memuji nama Tuhan, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinarnya, para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana diucapkan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali kita tidak dapat melaksanakannya, maka patutlah kita mengaku segala dosa kita dan kelemahan kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh kerendahan, kami mengaku betapa banyak dosa kami baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Dikau ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami ingin kembali ke dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh keampunan dan damai sejahtera-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang amat mengasihani, kasihankanlah kiranya kami. Ampuni segala dosa kami dan pimpinlah kami pada jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampuni
Aku tak semena dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercelah, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mengaku dosa kita atas keterbatasan kita melakukan setiap hukum Allah. Saat ini dengarkanlah pengampunan dosa dan berita anugerah. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Karena itu, barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan baptisan kudus bagi anak terkasih Jasmine Ripka Tiffany Dumalang. Untuk itu sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur penyertaan bagi kami, terkhusus bagi keluarga Dumalang Walewangko, di mana hari ini ya Tuhan, mereka boleh membawa anak mereka untuk menerima baptisan kudus. Itu dilakukan karena Tuhan yang menghendakinya. Maka saat ini kami serahkan pelayanan baptisan kudus bagi anak terkasih. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu lah yang boleh terjadi di dalamnya, sehingga berkat baptisan kudus yang diterimanya menjadi materai, ia menjadi anggota persekutuan keluarga Tuhan, terus dijagai, disertai, dan senantiasa bersama dan di dalam Tuhan. Dia bertumbuh di dalam iman percaya yang diajarkan oleh Tuhan kepada orang tua baptis dan semua kami, menjadi tanggung jawab untuk pertumbuhan
iman ke depan anak terkasih. Sertai kami Bapa, dan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menyaksikan pelayanan baptisan kudus bagi seorang anak. Dan untuk itu baiklah kita mendengarkan beberapa kesaksian Alkitab yang berisi perintah Tuhan Yesus untuk membaptis. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kedua, Tuhan Yesus juga memanggil anak-anak untuk datang kepadanya sesuai kesaksian Markus 10 ayat 14 dan 16 yang berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yang ketiga, Rasul Petrus juga telah bersaksi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39 ketika orang banyak bertanya kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Maka jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Atas dasar ini, Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut menerima baptisan anak-anak, di mana setiap anak dikuduskan dalam iman orang tua dan para saksi. Di samping itu pula bahwa baptisan itu adalah akta yang dilaksanakan sekali untuk seumur hidup. Dan oleh sebab itu Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut menolak dengan tegas ajaran tentang baptisan ulang. Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, maka gereja dan orang-orang Kristen membawa anak-anak mereka pada Tuhan untuk dibaptis, supaya anak-anak itu pun diterima dalam perjanjian Tuhan dan memperoleh berkat menurut janji Tuhan sendiri. Lagi pula kepada kita sebagai orang tua dan saksi baptisan, dipercayakan tugas dan tanggung jawab untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita, supaya mereka dapat mengenal dan mengasihi Tuhannya. Sebab itu kiranya saudara-saudara, orang tua dan saksi mau berjanji untuk selalu dengan setia memimpin serta mengajar, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tentang kasih terhadap Tuhan dan sesama manusia. Berikut dengarkanlah penjelasan tentang arti baptisan. Adapun kita dan anak-anak kita dibaptis hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, mengikat perjanjian kekal dengan kita, dan bahwa Tuhan menjadi Bapa kita dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan, karena Dialah Bapa kita. Dibaptis dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa oleh darah-Nya, sehingga kita dan anak-anak kita menjadi satu dengan Yesus Kristus,
dan kita menjadi milik Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Dibaptis dalam nama Roh Kudus, menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus senantiasa diam di dalam kita dan tinggal bersama kita, serta membaharui hidup kita dan anak-anak kita, agar kita selalu melayani dan mengasihi Allah dan sesama manusia. Semua hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua dan saksi baptisan, agar supaya dijelaskan dan diajarkan kepada anak-anak. Amin. Orang tua dan saksi baptisan yang ada di gereja pun yang ada di rumah diminta untuk berdiri. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara sebagai orang tua dan saksi membawa anakmu untuk dibaptis berdasarkan firman Tuhan dan sesuai dengan pengajaran tentang baptisan yang sudah kita dengar bersama, dan bahwa saudara-saudara berjanji untuk mengajar dan mendidiknya, hendaklah saudara-saudara menyatakan ikrar dan janji dengan sungguh-sungguh dan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bahwa saudara-saudara membawa anakmu untuk dibaptis karena merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri? Yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji dengan tulus ikhlas di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara-saudara akan mendidik dan mengajar anakmu sedemikian rupa sehingga ia mengerti arti dan maksud baptisan dan akan menjadi orang tua yang percaya serta taat kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sampai kelak ia akan mengaku sendiri sebagai seorang sidih dewasa. Saudara, orang tua, dan saksi, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku bersedia dan Tuhan berjanji. memberkati ikrar dan janji saudara-saudara. Sekarang bawalah anakmu untuk menerima materai baptisan kudus. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa anak padamu di sini dalam percaya akan janji-Mu. Buatlah dia anak-Mu penuh dan namanya yang kini disebutkan Kau tulis dalam kitab kehidupan, jadi anggota tubuh putra-Mu.
kita akan mendengarkan pujian syukur dari keluarga besar Dumalang Walewangko dan Dumalang Bawole serta Walewangko Lumi yang hadir pada saat ini. Karena kasih, karena kehendak-Mu lah ya Bapa, sehingga di hari ini dalam persekutuan minggu kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan, bersyukur kepadamu, terkhusus keluarga Dumalang Walewangko sudah boleh membawa anak mereka dan sudah menerima baptisan kudus sebagai tanda atau lambang materai. Ia adalah anak-Mu, ia selalu ada dalam pemeliharaan tangan kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati anak terkasih Jasmine di dalam pertumbuhannya, dalam kesehatan, bahkan di dalam pertumbuhan iman percayanya.
Tuhan memberkati orang tua dan orang tua baptis yang Tuhan hadirkan untuk menjadi alat di tengah kehidupan mereka, bertanggung jawab untuk tumbuh kembang anak terkasih, khususnya di dalam iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, keluar masuk anak terkasih ada dalam pemeliharaan tangan kasih setia Tuhan, dan dalam perjalanan kehidupannya bersama dan di dalam Tuhan, senantiasa ia boleh juga menyaksikan akan cinta kasih Tuhan, dan nama Tuhan dipuji serta dimuliakan di dalam kehidupannya. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami lemah, kami terbatas. Kami mohon ya Roh Kudus, pimpin tuntun kami, kuasai kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya mampu untuk sekedar memahami dan terbatas pada waktu ini, tetapi terus dimampukan membawanya dalam kehidupan kami, menghidupkannya dalam kata dan perbuatan kami. Dan biarlah semua kembali hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karenanya bersabdalah Bapa, kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan sekali lagi terambil dari kitab Ester pasal 1. Ester pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Kita membacanya secara berbalasan. Kaum perempuan atau kaum wanita membacakan ayat yang ganjil dan kaum pria membacakan ayatnya yang genap. Kita mulai dari kaum wanita. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. samping itu Baginda mengadakan Besarannya yang semarak hari-hari lama sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja menghadap perjamuan bagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyat yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai pada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. dari Mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol per, tiang-tiang marmer tiang marmer sedang kan di atas lantai kolam. marmer putih, gewang dan kulinjang. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Sebentar ya dalam supaya juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Pada hari yang ketujuh ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah Baginda kepada Arbona, Seta, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan
menghadap Raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena Sang Ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap. Sampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah Raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah Raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui mengakui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah Raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Setara Tarsis, Meres, Marsena, dan ketujuh pembesar Persia Media yang boleh memandang wajah Raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya Raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang, karena ia tidak titah Raja Ahasuerus yang disampaikan oleh sida-sida. Maka sembah memukan di hadapan Raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada sang ratu, melainkan juga kepada semua pembesar karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasuerus meminta supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Sehingga berlarutlah penghinaan. Jikalau baik pada pemandangan Raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasuerus dan bahwa Raja akan mengaruniakan kedudukannya kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan dan keadilan Raja kedengaran di seluruh kerajaan, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada semua. Usul itu dipandang baik oleh Raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah Raja sesuai dengan usul memukan itu. Dikirimkanlah Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Namun sebelumnya mohon perhatian untuk informasi berikut ini. Untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak aman antara satu orang dengan yang lain. Terima kasih dan mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Maliaki 3 ayat 10 yang berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku
firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebab itu, jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang melimpah. Sementara pun di persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya yang cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, dunia pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Setelah doa persembahan, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 333 ayatnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hari ini Tuhan, di minggu yang pertama di bulan Agustus ini, di mana Tuhan tetap menyertai dan menjaga serta melindungi kami, sehingga kami Jemaat Gemis Depok boleh tetap berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini dalam peribadatan kami dengan keadaan yang diberkati Tuhan. Di dalam peribadatan kami di pagi hari yang indah kudus ini, kami sudah memberikan persembahan, baik kami yang berada dalam gedung gereja ini maupun semua jemaat yang berada di rumah masing-masing. Kami bermohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan di saat ini, agar supaya boleh berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Teristimewa Tuhan di jemaat kami, Jemaat Gemis Depok. Sehingga Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang boleh terpanggil untuk bersama-sama dengan kami. Tuhan Allah, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, ajarkan kami selalu untuk tahu memberikan yang terbaik kepadamu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kami ini. Amin. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpandu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat banyak orang ketika naik jabatan, ketika Tuhan melimpahkan berkat, seringkali itu membuat setiap orang mudah jatuh. Karena kedudukan, jabatan, harta dan kekayaan paling sering membuat setiap orang lupa diri. Dia menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Lebih parahnya, dia menganggap dirinya lebih daripada Tuhan sekalipun. Dan hal ini tidak terjadi hanya pada masa kini, tetapi hal ini terjadi dari dahulu kala. Dan kita dapat melihat dalam pembacaan kita lewat perjanjian lama tadi, di mana kita membaca bersama, mendengar bersama cerita tentang seorang raja. Raja yang bernama Ahasveros yang menggantikan ayahnya yaitu Darius. Dan pembacaan firman Tuhan mengatakan dia berkuasa atas 127 daerah atau wilayah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Sebagai Raja Persia, ia memiliki bukan hanya kedudukan atau jabatan, tapi pembacaan kita menyaksikan kepada kita bahwa begitu dan dia juga memiliki seorang istri yang dikatakan elok, cantik. Dari wajahnya, dari bodinya, semua. Dan dikatakan lagi, saat ia berada di Benteng Susan. Benteng Susan itu adalah tempat di mana sang raja pada saat musim dingin senang pergi ke benteng itu untuk liburan karena udaranya enak. Tetapi saat musim panas sangat panas, musim dingin sangat sejuk. Dan karena itu saat Raja Ahasveros ada di benteng Susan, dikatakan ia mengadakan pesta besar, perjamuan bagi para pembesar. Itu kita dapat lihat dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang kelima. Dia mengadakan pesta untuk semua pembesar-pembesar dan dilaksanakan selama 180 hari lamanya. Berapa bulan itu? 3 bulan. 3 bulan atau 6 bulan ya. Lama sekali.
setiap hari selama 180 hari, dan dikatakan lagi pada ayat yang kelima, ditambah lagi 7 hari bagi seluruh rakyat yang ada pada saat itu di benteng Susan. Dan Ratu Wasti pun dia juga merasa dia berhak untuk mengadakan pesta, maka diadakanlah pesta juga bagi semua perempuan yang ada di dalam istana. Semua pernak-pernik ditunjukkan, ditampakkan, dikatakan oleh pembacaan firman Tuhan tadi. Dan kita tahu dalam pesta disediakan makanan dan minuman tentunya yang enak dan mahal. Dan dengan mendengar cerita daripada apa yang dilakukan oleh Ahasuerus dalam pembacaan kita, maka kita dapat melihat Raja Ahasuerus melakukan pesta, melakukan perjamuan, menunjukkan berbagai macam harta benda, kemewahan yang ada di sekitar istana, bahkan istri yang cantik pun semua dilakukan untuk memperlihatkan kepada semua pembesar yang hadir, bahkan semua rakyat yang hadir. Parahnya, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, yang parah adalah untuk memperlihatkan, memamerkan semua harta bendanya, dia pun mengikut sertakan sang ratu yang adalah istrinya. Sehingga ratu diminta untuk memamerkan kecantikannya dan kemolekan tubuhnya. Saudaraku, kesombongan dan pengandalan diri karena harta kekayaan, karena jabatan membuat Ahasuerus seakan-akan tidak sehat pikirannya, seakan-akan tidak sehat. Masa istrinya nilainya sama dengan harta benda yang ada untuk dipamerkan, dipertontonkan kepada orang banyak. Sehingga dia meminta istrinya juga atau sang ratu memamerkan kecantikan dan kemolekannya. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita pada masa kini, maka cerita ini sering juga terjadi dalam kehidupan kita, di mana setiap orang ketika memiliki kelebihan, ketika memiliki kemampuan lebih daripada yang lain, ketika memiliki kebolehan, memiliki kekayaan, bahkan semua yang berbau duniawi, maka itu dilihat adalah segala-galanya. Orang lain tidak pakai, orang lain tidak dihitung. Dan mungkin juga Tuhan adalah yang kedua. Saya punya pengalaman saat saya di Papua, dan saya pernah diminta untuk melayani. Ada satu keluarga yang memang dapat dikatakan salah satu keluarga yang kaya raya. Orang tuanya meninggal, tetapi saat saya datang hendak melayani dalam ibadah penghiburan, saya bingung. Keluarganya semua sibuk, dan seakan-akan ibadah itu hanya formalitas. Tidak ada kesiapan benar-benar membutuhkan persekutuan yang indah dengan Tuhan, karena membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan, bahkan pengharapan dari Tuhan. Kenapa? Karena ini nomor satu, ibadah hanya formalitas. Bapak Ibu,
gaya hidup yang berfokus pada mencari kesenangan, gaya hidup yang berfokus kepada mencari kepuasan diri sendiri, di situ menunjukkan kesombongan dan keegoisan. Apa yang diterima oleh Ahasweros dengan semua yang dia lakukan saat itu? Kita dapat lihat selanjutnya, Ratu Wasti, istri ratu yang diminta untuk tampil ke depan. Ratu Wasti dengan sikapnya sendiri, dia menolak akan perintah Raja Ahasweros atau permintaan suaminya. Penolakan ini pasti kita bisa pahami. Penolakan ini membuat Raja Ahasweros menjadi malu. Dan ia ingin memuliakan dirinya, tetapi sebaliknya ia malah mendapat penghinaan secara tidak langsung dari orang yang dia kasihi, dia cintai, orang yang adalah istrinya sendiri. Karena dia menilai istrinya atau ratunya sama nilainya dengan barang-barang yang mahal yang dia miliki. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mendengar cerita Raja Ahasweros dengan sikapnya, dengan perbuatannya, dengan karakternya, pertanyaan bagi kita, apakah dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita lebih memikirkan saya punya ini, saya pintar, saya bisa, saya punya harta benda, atau apakah dalam hidup ini kita mengutamakan Tuhan dan menjadikan seluruh hidup kita menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, serta menjadikan hidup menjadi saluran berkat bagi sesama. Menjadi saluran berkat tidak hanya memberi uang, tidak hanya memberikan harta benda, tidak memberikan makanan dan minuman. Apapun, sekecil apapun yang kita mampu, kita menjadi berkat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lansia bisa berdoa, itu sesuatu. Doa orang benar besar kuasanya. Itu pertanyaan pertama tadi. Apakah dalam hidup kita lebih melihat hal-hal yang duniawi yang kita miliki, ataukah kita lebih melihat Tuhan dan menjadikan kehidupan kita sebagai berkat bagi sesama kita? Yang kedua, sadarkah kita akan kasih Allah bagi kehidupan kita untuk membuat kita menyenangkan hati Allah, bukan hati manusia? Banyak orang lebih senang menyenangkan hati manusia. Sedikit orang senang menyenangkan hati Tuhan. Prinsip saya tidak akan pernah takut sedikit pun ketika menghadirkan diri menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, melakukan sesuatu yang benar. Dimusuhi banyak orang, saya tidak takut. Kecuali Tuhan yang musuh saya, luar biasa saya takut. Tetapi ketika Tuhan ada, maka apapun yang terjadi, selalu ada damai dan sejahtera. Karena itu Bapak Ibu, biarlah apapun yang kita miliki, harta benda, materi, dan kelebihan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita dapat menjadikan sarana untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, dan untuk menyaksikan
karya indah Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan, dan yang sudah terjadi. Jangan pada waktu senang, aduh senang sekali kita mau melayani. Pada waktu senang, waduh sukacita sekali untuk mau memuji Tuhan, untuk mau menerima ibadah. Tetapi saat susah, tunggu dulu. Saat banyak orang membicarakan kita emosi tingkat dewa. Kita bukan mencari ketenangan, meminta Tuhan menolong kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ingatlah firman Tuhan saat ini bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Bagi kita semua, mengajarkan untuk senantiasa kita mau hidup memiliki kerendahan hati, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sama dengan kita takut dengan orang tua, kita sangat menghormati. Kita dengar apa kata orang tua, kita lakukan. Dan itu juga lebih kepada Tuhan. Kita takut akan Tuhan, kita menghormati Dia. Kita selalu mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang terutama dan yang pertama dalam kehidupan kita. Kehebatan kekayaan kita, ingatlah, itu berasal daripada Tuhan. Jika hidup rohani kita baik, jika iman kita bertumbuh, kerohanian yang baik pun, ingatlah, kerohanian yang baik, iman yang bertumbuh dalam kehidupan orang percaya, itu pun merupakan anugerah Tuhan. Jadi jangan sombong jasmani dan rohani. Akhirnya marilah kita terus mau belajar untuk merendahkan hati, belajar untuk memakai semua yang Tuhan percayakan, semua kelebihan kita, semua kebolehan kita, semua harta benda dan kekayaan kita. Kita mau memakai semua itu dalam hidup kita untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyatakan bahwa semua karena kasih, semua karena anugerah, semua karena kemuliaan, kemurahan Tuhan. Kita mau pakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau amin berarti khotbahnya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kesempatan diberikan kepada PLK Anak untuk menyampaikan kesaksian pujian. PLK Anak.
Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Setelah mendengarkan firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Rohku pun berkata, amin. Sabdamu benar. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami bawa dan persembahkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena Tuhan terlalu luar biasa dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, kasih dan kehendak-Mu lah melayakkan kami ada dalam persekutuan yang beribadah. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bersyukur bersama keluarga Dumalang Walewangko yang membawa anak mereka menerima baptisan. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang membuat kami belajar melihat semua yang ada dalam kehidupan ini, semua yang berbau duniawi, semua yang berbau rohani. Setiap orang yang Tuhan percayakan segala sesuatu di dalam kehidupan ini, semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, ampuni kami ketika kami memakai semua itu hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri kami. Berkati sempurnakan kebenaran firman-Mu bagi kami ya Bapa, agar Roh Kudus-Mu yang memimpin menuntun kami melangkah di minggu yang baru, selalu mengingatkan kami, memampukan kami untuk memakai segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini, menjadi alat untuk menyaksikan kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu yang memuliakan hati Tuhan. Dalam keterbatasan kami mohon Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu. Topangan tangan-Mu sungguh kami memerlukannya ya Tuhan. Agar dalam hidup ini kami mau memberinya hanya bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami tidak mundur selangkah pun daripada rumah-Mu ya Tuhan, dan menjalani kehidupan ini tetap bersama dan di dalam Tuhan. Kami amini, kami imani damai sejahtera-Mu senantiasa menjadi bahagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua yang hadir, semua yang mengambil bagian melayani Tuhan, bahkan keluarga besar Dumalang Walewangko yang bersuka cita karena anak mereka sudah boleh menerima berkat baptisan kudus.
Tuhan memberkati semua orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang ada di dalam gerejamu di sini pun yang ada di rumah masing-masing. Secara khusus orang tua terkasih kami, Oma Kainage. Di dalam usianya yang telah lanjut ya Tuhan, seringkali kesehatannya terganggu. Tuhan sertai ia, tutup ungkus ia dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga ia tetap mengalami merasakan kelembutan kasih-Mu ya Bapa, dan senantiasa terus bersyukur, menjadi contoh dan teladan bagi anak cucunya untuk hidup berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur bersama keluarga yang bersuka cita atas hari ulang tahun yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa bagi anak terkasih Jasmine Ripka Tiffany Dumalang yang Tuhan anugerahkan 1 tahun usia pada tanggal 1 Agustus yang lalu, dan juga bagi Bapak Rustam Pudihang pada tanggal 2 Agustus yang telah lalu, dan juga Bapak Richard Timotius Dumalang pada tanggal 5 yang lalu. Penyertaan Tuhan di usia yang baru kami amini, kami imani, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, bahkan memberikan sukacita dan pengharapan yang pasti. Kalau Tuhan menyertai di waktu yang sudah berlalu, maka Tuhan juga yang sama akan menyertai pada saat ini pun. Tuhan yang sama juga terus menyertai di masa yang akan datang. Syukur kembali dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga karena Tuhan sudah menolong, menjamah, memulihkan orang-orang yang kami kasihi dan cintai dari sakit penyakit mereka. Kami bersyukur Bapak Andreas Mokodompis dan juga Ibu Diakan Elizabeth Dumalang Sabanari atas berkat-Mu, atas jamahan tangan kasih-Mu pada tubuh mereka yang sakit. Saat ini mereka sudah boleh ada bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya pemulihan sempurna datangnya daripada Tuhan. Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa ya Bapa, bagi anak-anak kami yang berada dalam pendidikan, biarlah Tuhan Yesus menolong mereka, memberikan akal budi, pengetahuan dan kepintaran di dalam meraih cita-cita mereka di tengah bangku pendidikan, sampai pada saat dan waktu berkat-Mu membuat mereka menjadi berhasil. Bagi mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan berikanlah kekuatan, kesabaran, iman percaya, dan hati yang mengandalkan Tuhan. Dan atas berkat-Mu, mereka yang setia dan taat berharap bersandar kepada Tuhan. Saat dan waktu Tuhan menyatakan memberikan pekerjaan bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi gereja-Mu, Gemis Jemaat Depok, seluruh jemaat, bahkan seluruh majelis. Berikanlah kesehatian ya Tuhan. Berikanlah gandeng tangan dalam melayani Tuhan. Berikanlah mereka memiliki hati satu dengan yang lain, mau saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menopang di dalam pelayanan, dan untuk terus menghidupkan persekutuan indah di dalam rumah-Mu ini ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan gereja-Mu terus boleh bertumbuh atas berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati akan gereja Masehi Injili Sangihe Talaut, mulai dari tingkat sinode, resort, sampai pada tingkat jemaat-jemaat. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Biarlah segala sesuatu yang terjadi atas berkat-Mu bagi pemimpin kami, semua boleh diatasi, semua boleh dilaksanakan, semua boleh dipulihkan atas berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Banyak hal yang kami pikirkan, banyak hal dalam hati kami,
tetapi Tuhan lebih mengetahui lebih daripada kami mengetahuinya. Karenanya Tuhan, ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan semuanya, dan kami mohon dalam pengasihan-Mu ya Bapa, peliharalah kami sekalian dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita akan mendengarkan puji-pujian kepada Tuhan yang akan disampaikan oleh Pelka Ibu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 7 Agustus 2022. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Ivona Taloko Latu Perisa STH yang telah melayani ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Ibu Pendeta di tengah-tengah tugas dan pelayanan, serta di tengah-tengah keluarga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat, simpatisan, dan para tamu yang hadir hari ini, baik yang beribadah bersama-sama di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah ini secara online, dan secara khusus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami, Jemaat Gemis Depok, sekali lagi kami menyambut dengan penuh sukacita dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua puji-pujian yang telah disampaikan kepada Tuhan lewat nyanyian dari Pelka Bapak, Pelka Anak, dan Pelka Ibu, serta keluarga besar Dumalang Walewangko. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian yang sudah disampaikan. Kami juga mengucapkan selamat kepada keluarga Dumalang Walewangko yang telah membawa anak kekasih Jasmine Ripka Dumalang hari ini untuk menerima baptisan kudus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi anak-anak selalu menjaga, menaungi Jasmine di sepanjang umurnya. Kini kita akan melanjutkan dengan ringkasan warta untuk pekan depan. Yang pertama, ibadah Pelka Ibu hari Kamis 11 Agustus dialihkan ke hari Sabtu 13 Agustus 2022 dalam rangkaian ibadah syukur Pelka Ibu. Dan dalam ibadah syukur ini yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 1 siang bertempat di gereja, akan dilaksanakan juga lomba untuk menghias kue ulang tahun dengan menggunakan kue tradisional khas Sangihe Talaut. Diharapkan keikutsertaan dari semua anggota Pelka Ibu. Dan dress code untuk pengurus dan anggota Pelka Ibu pada hari ulang tahun yaitu nuansanya pink. Untuk Pelka Bapak dilaksanakan pada hari Minggu 14 Agustus 2022 pukul 12 siang bertempat di rumah Bapak Hari August Rembet, dilaksanakan di gereja. Pelayan firman Pendeta Ivon Taloko Latu Perisa, pelayan liturgi Penatua Jeffrey Kensige. Untuk persiapan majelis yang bertugas pada minggu depan, dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Agustus pukul 3 sore bertempat di gereja. Untuk ibadah Pelka Anak dan Remaja diingatkan kembali akan dilaksanakan setiap hari Minggu di gereja pada pukul 9 pagi. Dan yang terakhir, setelah ibadah pada siang hari ini, keluarga Dumalang Walewangko mengundang seluruh jemaat yang hadir pada ibadah minggu ini untuk menikmati jamuan kasih yang telah disiapkan oleh keluarga. Demikianlah ringkasan warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian diucapkan terima kasih. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mengakhiri persekutuan ibadah kita di siang hari ini. Kembali jemaat Tuhan dimohon berdiri. Kita puji nama Tuhan dengan menyanyi Di Jalanku Kudu Iring. Di jalanku kudu iring.
jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Saat ini arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kamu sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk, kita bersaat teduh. Kembali jemaat Tuhan dimohon berdiri, kita menyanyi untuk mengantar kadim. Dan untuk bersalaman mungkin dari sebelah kanan saya terlebih dahulu, baru sebelah kiri. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal, jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Untuk keluarga bisa berdiri di samping untuk beri damai surga